Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update terkait dengan perkembangan kasus dari Mbah Tarman ya, yang dilaporkan oleh dua orang warga di Pacitan terkait dengan dugaan pemalsuan dokumen, yakni adalah cek senilai 3 miliar rupiah yang dijadikan mahar untuk melamar istrinya Sela. Nah, sekarang ini sudah ada keterangan terbaru teman-teman. Misalnya kalau aku lihat dari Radar Madiun ya, yang sudah memberitakan dengan judul yang agak sedikit kayak apa ya, mencederai logika berpikir manusia. Jadi pengakuan ngawur Tarman, mahar cek 3 miliar rupiah ketelisut, polisi pakai laporan model A setelah dia mangkir 2 kali. Jadi ini sudah pemanggilan yang ketiga karena 2 kali kan berturut-turut itu nggak datang. Pada saat datang di hari Rabu 5 November 2025 itu pun datangnya malam hari sekitar jam 7. Karena dari kuasa hukum mengatakan bahwa memang Pak Tarman ini lagi sibuk, ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Pak Tarman pun juga di video sebelumnya sudah kita bahas adanya dugaan laporan penipuan terhadap 5 orang perempuan yang dijanjikan katanya akan bisnis cengkeh ke sebuah perusahaan besar rokok begitu loh. Cuman karena tidak ada yang merasa dirugikan, penyidik tidak bisa melakukan penindakan. Nah ini juga sama nih aku lihat polanya. Karena kalau aku lihat dari beritanya, coba kita baca secara utuh ya. Karena sebenarnya ini agak geli-geli gimana begitu loh ya. Jadi dari Pacitan nih, Jawa Pos Radar Madiun. Yang ditunggu datangnya akhirnya datang juga. Datang jam 7 malam, alasannya pada saat diperiksa oleh polisi, ceknya ketelisut terselip di kamar Tarman setelah acara pernikahan. Oke, ini kata Badrul Amali, salah satu dari 2 kuasa hukumnya Tarman. Terus penyidik juga tanya ya terkait dengan asal-usul cek berlogo BCA sebagai mahar pernikahan dari Tarman kepada Sela tersebut. Jadi dia cerita katanya bahwa cek tersebut itu adalah ditulis oleh tulisan Tarman sendiri. Tapi uang sebesar 3 miliar tidak ada di rekening BCA. Ini adalah keterangan dari kuasa hukumnya. Loh, kenapa kuasa hukumnya yang banyak berbicara di sini? Karena namanya saksi ya, boleh dibilang statusnya sekarang ya. Kalau sudah punya kuasa hukum, itu akan selalu mendampingi teman-teman. Alasan penggunaan cek turut dibeberkan dalam pemeriksaan. Katanya saat melamar itu, Tarman berniat memberi mahar berupa uang 3 miliar. Karena duitnya belum tersedia, dibuatlah cek sebagai simbol sementara. Buat cek itu supaya tidak gaduh, janjinya dalam 1-2 bulan uang akan ada dari usaha lain, bukan dari rekening BCA. Wah, ini kayaknya udah salah satu dugaan sebagian masyarakat terkait dengan respon dari pihak istrinya Sela dan keluarga yang kesannya kan awalnya dibela sama netizen. Kasihan dong Sela gitu loh, menikah tapi mendapatkan maharnya 3 miliar hanya cuma cek kosong doang, dugaannya palsu gitu. Kan dari pihaknya Sela dengan reaksi-reaksinya sepertinya tidak mau melakukan permasalahan kayak menuntut, bahkan sudah tanda tangan juga ya Sela di Polres Pacitan bahwa tidak akan melakukan penuntutan apapun terhadap suaminya. Nah ini dengan adanya statement ini berarti dugaan masyarakat bahwa yang mengatakan bahwa Sela sepertinya tahu bahwa uang tersebut memang tidak ada, cuma dijanjikan nanti bakal dikasih seperti itu. Tetapi kan usahanya Tarman apa gitu loh, mencari uang 3 miliar itu tidaklah gampang teman-teman. Bahkan mayoritas orang Indonesia seumur hidup pun kadang belum tentu bisa menabung 3 miliar. Apalagi mohon maaf dengan Pak Tarman yang sudah usianya berapa ini? Udah 70-an tahun ya kalau nggak salah. Usahanya apa? Apakah beneran punya usaha rokok? Jujur ya, usaha rokok itu di Indonesia boleh dibilang kategorinya udah kayak usaha yang sunset gitu teman-teman. Karena dengan tingginya cukai, terus juga dengan sulitnya sekarang kemana-mana, persaingannya berat banget. Aku rasa industri rokok itu di Indonesia sudah tidak lagi bisa menjanjikan. Tapi kan katanya dia punya usaha lain yang dugaannya adalah kayak apa, usaha bus gitu. Nah, tetangga-tetangganya yang diklaim dugaannya adalah
mantan, kayak dia dulu pernah menikah, Pak Tarman, dengan orang di salah satu warga Wonogiri ya, itu bilang bahwa itu bohong, tidak betul, dia hanya sebagai seorang sopir biasa aja, bukan pengusaha angkutan umum begitu. Yang benar yang mana? Nah, terus uang 3 miliar cek tersebut, alasan yang disampaikan di sini adalah katanya itu berasal dari temennya, dan temennya itu dulu waktu transaksi kayak apa namanya, pedang samurai yang dengan transaksi 3 miliar rupiah. Aduh, ini kan sudah jelas ada putusan ingkrahnya. Di beberapa tahun lalu kan Pak Tarman pernah masuk penjara hampir 2 tahun gara-gara melakukan penipuan terhadap salah seorang warga, nilainya sekitar 200 jutaan rupiah, 230-an kalau nggak salah itu ya. Itu kan Pak Tarman di penjara hampir 2 tahun. Dia modusnya itu ngaku sama si korban, katanya dia punya samurai. Samurai ini sudah ada pembelinya, dia bolak-balik Jakarta kemana-mana, ke Jogja, ABC, dan di kota-kota lainnya. Katanya untuk mengurus kayak pencairan yang ngurus dengan pajak, ngurus ABC dan D untuk registrasinya. Dan samurai itu katanya harganya sudah laku sekitar triliunan, belasan triliun, bahkan 20 triliun itu dikatakan oleh Tarman. Dan nanti si korban ini dijanjikan akan dapat sekitar 3 triliun rupiah. Dan untuk biaya operasional itu harus ditanggung sama dia terlebih dulu yang nilainya sekitar 200 jutaan. Nah, dari sini aja ini sudah banyak kejanggalan gitu loh. Tentunya secara hukum kita nggak bisa ya mengatakan bahwa Tarman itu salah, menipu, palsu. Cuma secara common sense saja sih ya. Ini kan video viral pernikahannya Tarman dan juga Sheila, itu kan yang sengaja memviralkan dalam tanda kutip adalah mereka. Maksudnya gimana? AV Media, salah satu vendor yang bertugas untuk merekam dan menyiarkan langsung pernikahan mereka, kan mengakui ya, karena mereka juga ngaku kesel honornya belum dibayar sampai sekarang. Tugasnya mereka itu adalah menyiarkan secara langsung pernikahan mereka. Poinnya apa di sini? Kalau dari si pemilik hajat, Sheila dan juga Tarman, itu menyiarkan secara online pernikahan mereka, artinya kan kayak pengen menunjukkan gitu loh. Nah, apakah dugaan dulu yang pernah kita bahas, salah satunya adalah mungkin aja Sheila dan juga Tarman sudah tahu tentang ini semua, tetapi mereka sudah punya kesepakatan biar terlihat wow gitu kepada masyarakat. Karena yang namanya flexing, menurut aku dugaan gue ya, flexing itu nggak melulu adalah mereka yang kaya raya atau berada di kota besar. Bahkan di daerah pun juga flexing dalam tanda kutip pamer, itu kan sudah menjadi salah satu sifat dasar manusia. Aku pun juga pasti adalah sifat pamer, cuman kadarnya berbeda-beda. Apalagi sebuah momen pernikahan. Pernikahan kan di Indonesia itu adalah sebagai momentum yang kayak untuk menunjukkan kepada masyarakat, kolega, ini loh saya, apalagi dengan mas kawin yang 3 miliar rupiah tersebut, pengen dibilang wow sama orang-orang. Tetapi apakah kalian percaya cek 3 miliar rupiah itu adalah ketelisut ya bahasa Jawanya ya? Kok aku nggak percaya ya? Karena jujur sih, kalau cuma masalah ketelisut doang, nggak usah khawatir. Dalam rekaman yang beredar di sosial media, sekarang udah banyak tuh cek-cek dari Pak Tarman yang dijadikan mahar tersebut kan bisa dicek dari pihak BCA. Jadi kan di era sekarang itu kita nggak perlu untuk menganalisa sebuah data harus menggunakan data primernya. Ya, memang seharusnya ada data primernya. Cuma kalau hilang ya bagaimana? Ini adalah bagian area abu-abu nih. Nah, polanya aku lihat memang cukup jago seperti yang Mbah Tarman ini untuk bermain-main dengan proses hukum. Kayak yang terbaru ya, katanya ada 5 perempuan tersebut kan yang ditipu sebulan menghilang, keluarganya mencari, itu tidak ada unsur pidana menurut penyidik karena tidak ada yang dirugikan secara materi. Tetapi kalau dengan pasal yang lain mungkin perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya, bisa-bisa aja. Cuma kan males banget ya berurusan dengan hukum karena itu juga ada indikasi kayak dugaannya ditipu begitu loh, diiming-imingin. Tapi buat yang ini bener-bener mind blowing sih menurut aku. Pada saat dia datang menceritakan ceknya ketelisut, itu aneh banget 3 miliar. Kalaupun ketelisut ya beneran emang uangnya ada, ya tinggal buat aja cek, itu kan kayak lembaran gitu ya. Tinggal dibuat cek lagi, satu lagi 3 miliarnya. Tapi kan Tarman sudah mengakui di sini bahwa cek tersebut adalah pemberian
dari seorang teman sekitar 7 tahun lalu hasil jual beli samurai. Tetapi aku yakin kayaknya agak sulit dipercaya dari penyidik buat keterangan ini. Dan kalaupun memang antara Sheila dan juga Tarman sudah ada kesepakatan bahwa 3 miliar rupiah tersebut hanyalah sebagai simbol untuk nanti akan dicarikan dari usaha lainnya 3 miliar rupiah tersebut, terus ngapain harus disampaikan dalam resepsi atau dalam akad nikahnya gitu? Karena ya aneh banget sih, aku nggak ngerti ya apa tujuannya gitu loh. Cuma buat gaya-gayaan biar kelihatan keren, atau memang Sheila beneran nggak tahu tentang cerita ini. Terus bagaimana dengan mobil? Kan ada juga mobil tuh yang dikatakan itu bukanlah untuk mas kawin, tapi adalah sebagai pemberian hadiah, disampaikan ke publik juga. Dan ada seseorang yang mengaku bahwa mobilnya itu adalah mobil miliknya, dan Tarman itu hanya merental. Sepertinya itu juga menjadi salah satu dugaan yang akan menjadi kenyataan. Tapi dalam case ini penyidik tidak fokus ke masalah mobil tersebut, hanya fokus terhadap pasal 263 KUHP, karena kan Tarman dilaporkan oleh 2 orang warga Pacitan ya. Ini adalah mengatur pidana bagi orang yang membuat atau memalsukan surat atau menggunakan surat palsu dengan tujuan menipu yang dapat menimbulkan kerugian. Ancaman pidana paling lama 6 tahun. Nah, kata-kata surat palsu dengan tujuan menipu yang dapat menimbulkan kerugian, ini adalah subjektif ya. Karena apa ya? Suratnya palsu atau enggak? Kayaknya sih kemungkinan besar palsu. Tapi tujuannya menipu, siapa yang ditipu? Kalau Sheilanya merasa nggak masalah kok, saya nggak ditipu, saya udah tahu ini hanya simbol doang gitu untuk dia mau memberikan saya 3 miliar, ini adalah bagian yang subjektif sih. Ini cerdas juga nih Mbah Tarman ya, yang dapat menimbulkan kerugian karena Sheila udah membuat kesepakatan dan tanda tangan di kantor polisi tidak akan melakukan penuntutan apapun terhadap suaminya. Jadi agak sulit ya buat menangani kasus Mbah Tarman ini penyidik, karena memang untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus ada 2 alat bukti yang kuat. Alat bukti itu ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Dan barang bukti aslinya kan udah nggak ada, katanya udah hilang. Apakah nanti itu bisa menggunakan secondary data yang merupakan dari capturean di foto-foto yang sudah viral? Nah, ini memang Tarman ini cukup lihai dan juga kelihatan cukup berpengalaman terkait dengan kasus hukum. Oke, sementara itu dulu yang bisa kita update terkait dengan kasus Mbah Tarman. Tapi paling nggak, sekarang kita sudah tahu dia mengakui bahwa memang tidak ada 3 miliar rupiah tersebut. Itu adalah sebagai simbol yang dijanjikan kepada sang istri, saya akan kasih kamu 3 miliar, tapi nanti dari usaha saya di bidang-bidang yang lainnya. Bagaimana dengan orang tuanya Sheila yang mengatakan bahwa akan dibangunkan juga rumah? Nah, seperti apa nih? Katanya sudah ada desain buat arsiteknya, tapi kok tanahnya belum ada seperti apa. Luar biasa Mbah Tarman ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.